Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama Miss Eka. Abang kakak, semoga kabar kamu hari ini dalam keadaan sehat. Kamu dalam lindungan Allah, dan yang pastinya Miss Eka yakin kamu masih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, abang kakak, kembali lagi di hari Kamis ini kita belajar matematika. Masih semangat kan? Harus ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran kita harus memulainya dulu dengan berdoa. Kita ucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini menyenangkan, kamunya masih semangat, semoga ilmunya diridhoi dan diberkahi oleh Allah, dan ilmunya bermanfaat untuk kamu. Nah, abang kakak, Miss Eka juga mengingatkan, tonton video ini sampai akhir ya, dan nantinya kerjakan latihan yang Miss Eka berikan. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran matematika kita hari ini. Nah, abang kakak, hari ini kita masih mempelajari operasi hitung bilangan bulat. Nah, materi ini disusun oleh guru kelas 6 SDIT Nurul Ilmi. Nah, abang kakak, tahukah kalian di sini ada 4 fakta mengenai penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan. Yang pertama, operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah yang tetap. Yang kedua, operasi pengurangan berarti berbalik arah. Yang ketiga, tanda positif berarti maju. Dan yang keempat, tanda negatif berarti mundur. Nah, sebelumnya Miss Eka mengingatkan kembali, di pertemuan kita sebelumnya pada mata pelajaran matematika, kamu sudah mempelajari mengenai garis bilangan, di mana kamu juga sudah mempelajari bagaimana cara meletakkan angka positif dan angka negatif pada garis bilangan. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai operasi hitung bilangan bulat. Nah, nantinya juga berhubungan dengan garis bilangan yang sudah kamu pelajari di minggu sebelumnya. Nah, abang kakak, berkaitan dengan operasi hitung bilangan, ternyata Al-Quran, mohon maaf di sini ada kesalahan ketik, ternyata Al-Quran berbicara tentang operasi perkalian. Nah, yaitu pada Quran surah Al-An'am ayat 160, di mana Al-Quran menjelaskan dalam ayat tersebut yang artinya, barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan, melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Nah, abang kakak, di sini kamu dan kita harusnya mengetahui bahwa bagaimana baiknya Allah kepada kita hambanya. Bahkan di sini dikatakan ketika kita hambanya melakukan amal baik, maka Allah akan memberikan pahala yang 10 kali lipat dari amal yang kita lakukan. Sedangkan apabila hambanya membuat perbuatan jahat, maka pembalasannya yaitu seimbang dengan kejahatannya. Bahkan di sini dikatakan sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Nah, jadi Allah itu maha baik ya abang kakak. Jadi kita semua jangan ragu untuk berbuat kebaikan, dimana ketika kita melakukan kebaikan itu berguna buat orang lain, dan nantinya Allah akan membalas dengan pahala yang berkali-kali lipat. Jadi semangat dalam mengerjakan amal kebaikan. Nah, kita masuk ke materi operasi hitung bilangan bulat. Nah, operasi hitung bilangan bulat itu ada 4 macam. Nah, Miss Eka yakin kamu pasti sudah paham. Nah, tahukah kalian operasi hitung apa aja operasi hitung tersebut? Nah, operasi hitung tersebut adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, untuk memahami hal ini, ayo kita pelajari bersama. Nah, Miss Eka yakin bahkan ketika kamu memulai sekolah dasar, dimulai dari kelas 1 hingga naik ke kelas 2, ke kelas 3, bahkan sampai sekarang kamu sudah di kelas 6,
Keempat operasi hitung ini sudah tidak asing lagi bagi kamu, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, namanya pembelajaran matematika itu tidak lepas dari keempat operasi hitung ini. Nah, insya Allah akan memudahkan kamu untuk mempelajari materi kita kali ini. Nah, abang kakak di sini dikatakan sebuah kapal selam berada di kedalaman 20 meter di bawah laut. Ternyata kondisi arus laut deras. Oleh karena itu, kapal dinaikkan 8 meter dari posisi semula. Nah, tulislah ulang bacaan di atas dengan rapi, gunakan kalimatmu sendiri. Nah, ini bukan tugas sih abang kakak, tapi ini kita akan membahas soal ini secara bersama-sama. Nah, ini merupakan penjumlahan bilangan bulat. Nah, perhatikanlah di sini ada contoh gambar kapal selam. Nah, di mana dikatakan pengamatan terhadap kapal selam hasilnya sebagai berikut. Perhatikanlah posisi awal kapal selam. Nah, dikatakan kan kapal selam berada di kedalaman 20 meter di bawah laut. Nah, ini menandakan bahwa ketika dituliskan dia menjadi negatif 20 meter karena dia di bawah permukaan laut. Sedangkan kemudian posisi kapal selam dinaikkan 8 meter. Nah, hal ini dapat ditulis positif 8 karena dia naik. Nah, posisi akhir kapal selam itu berada pada, nah kita tuliskan dalam bentuk penjumlahan yaitu negatif 20 ditambah 8. Di mana posisi akhirnya hasilnya adalah negatif 12 meter. Maka posisi kapal selam saat ini yaitu di negatif 12 meter atau 12 meter di bawah permukaan laut. Nah, kita masuk contoh selanjutnya agar kamu lebih paham. Abang kakak, ingat ya ketika mempelajari matematika, atau bahkan bukan matematika saja, ketika mempelajari suatu materi, kamu harus fokus dan benar-benar teliti, memperhatikan dan mendengarkan Miss menjelaskan. Insya Allah akan memudahkan kamu memahami materi dan memudahkan kamu ketika mengerjakan latihan. Contoh berikutnya, ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Nah, di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Tuliskan pernyataan di atas dengan garis bilangan. Nah, masih ingat kan langkah-langkah membuat atau menuliskan garis bilangan? Nah, yang pertama, kamu harus membuat dulu garis bilangan. Bisa Kak ingatkan kembali, di mana kamu tarik garis lurus searah horizontal atau menyamping. Di sudut kanan kiri garis tersebut kamu buat tanda panah, di titik tengah kamu tulis angka 0. Nah, di sini kalau kamu perhatikan sudah terdapat di mana Udin berdiri di titik 0. Nah, di mana di bagian positif itu ada angka 1 sampai 10 dan negatif ada negatif 1 sampai dengan negatif 13. Nah, dikatakan Udin melangkah sejauh 4 langkah. Nah, dia melangkah 4 langkah. Positif ya abang kakak, karena dia melangkah. Melangkah itu kan berarti ke depan. Iya. Nah, melangkah ke depan sejauh 4 langkah. Nah, kemudian Udin bergerak dari titik 0 menuju ke titik 4. Selanjutnya katanya Udin melangkah kembali ke depan sejauh 5 langkah. Nah, dari posisi titik bilangan 4, dia melangkah lagi sejauh 5 langkah. Sehingga sekarang posisi Udin berada di angka 9. Iya, nah kalau kita tuliskan ini menyatakan positif 4 ditambah dengan positif 5, maka hasilnya adalah positif 9. Mudah ya abang kakak? Insya Allah mudah dan kamu juga bisa memahaminya. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh yang akan kita bahas bersama-sama. Nah, kamu pasti juga masih ingat bagaimana cara membaca bilangan tersebut. Yaitu 9 atau positif 9 ditambah negatif 6. Iya, nah jadi kenapa negatif 6-nya itu dikurungi agar di dalam kurung agar dapat membedakan mana tanda untuk si bilangan, mana tanda operasi hitung tersebut. Nah, di sini kita akan mengerjakan penjumlahan, yaitu positif 9 ditulis dengan angka 9 ditambah dengan negatif 6. Mari kita bahas bersama-sama.
Nah, bilangan 9 atau positif 9 artinya maju 9 langkah ke depan dari angka 0. Nah, masih ingat kan kalau dia positif 9, kalau dia angkanya positif, maka dia melangkahnya juga ke arah yang bilangan positif. Nah, jadi harus diperhatikan baik-baik angkanya itu positif atau negatif. Nah, kalau kamu perhatikan, biar Miss Eka lebih beli tanda. Nah, di yang pertama dia berada di titik 0. Selanjutnya dikatakan dia maju 9 langkah ke depan. Maka saat ini Udin berada di angka 9. Nah, selanjutnya ingat penjumlahan itu artinya menghadap ke arah yang tetap. Nah, langkah yang ketiga, bilangan negatif 6 atau negatif 6 artinya dia mundur langkah ke belakang dari mundur 6 langkah ke belakang dari 9. Miss, kenapa mundur? Ingat, dia itu negatif. Semalam itu juga sudah pernah Miss Eka jelaskan bahwa positif itu ke arah kanan, sedangkan negatif itu ke arah kiri. Maka dari posisi si Udin di angka 9, ini posisi awalnya. Kemudian karena dia ditambah negatif 6, maka dia mundur 6 langkah. Kalau kamu bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka saat ini Udin berada di angka 3. Nah, kalau kamu juga sudah pernah mempelajari yaitu positif dikali negatif, maka hasilnya adalah negatif, sehingga jadinya kalau tanda positif kita hilangkan artinya 9 dikurang 6, maka hasilnya adalah 3. Jadi hasil dari 9 ditambah dengan negatif 6 adalah 3. Ingat ya abang kakak, kalau positif arahnya ke kanan, sedangkan negatif arahnya ke kiri. Paham ya? Insya Allah paham. Nah, kita masuk ke soal selanjutnya agar kamu lebih mudah memahaminya. Nah, cobalah hitung soal berikut. Lihat tandanya, negatif 8 ditambah positif 4. Nah, kalau dia positif 4 tidak perlu kita tuliskan tanda positif lagi, cukup angka 4 saja. Nah, negatif 8 ditambah 4. Ingat, yang pertama, nah di sini kalau kamu perhatikan si Udin yang awalnya berada di angka 0, kemudian dia mundur 8 langkah ke belakang. Kenapa dia mundur? Karena angkanya adalah negatif. Maka saat ini Udin berada di angka negatif 8. Selanjutnya, nah bilangan 4 atau positif 4 artinya dia maju langkahnya ke depan. Ingat, kalau positif arahnya ke kanan, maka dia maju. Majulah dia 4 langkah, yang awalnya dia di angka negatif 8, maka dia maju 4 langkah sehingga dia berada di posisi negatif 4. Maka hasil dari negatif 8 ditambah dengan 4 adalah negatif 4. Nah, inilah jawaban dari contoh soal yang kita kerjakan. Mudah kan abang kakak? Mudah, Miss Eka yakin kamu pasti bisa mengerjakannya. Nah, selanjutnya contoh yang berikutnya, yang ketiga, yaitu negatif 7 ditambah negatif 3. Nah, perhatikan, negatif 7 ditambah negatif 3. Nah, kedua angka ini berada dalam bilangan negatif. Langsung saja. Nah, di mana posisi awal Udin di angka 0, kemudian dia mundur 7 langkah karena angkanya adalah negatif 7. Sehingga sekarang Udin berada di angka negatif 7. Kemudian, nah ditambah 3. Nah, ingat abang kakak, 3 tapi dia negatif, maka dia tetap mundur. Nah, maka bilangan 3, negatif 3, maka yang awalnya Udin ada di negatif 7, dia mundur 3 langkah sehingga dia berada di angka negatif 10. Maka hasil dari negatif 7 ditambah negatif 3 adalah negatif 10. Nah, itulah jawabannya. Ingat, kamu harus fokus pada tandanya. Ketika dia positif ke arah kanan, maka dia negatif juga ke arah kiri. Nah, abang kakak bagaimana? Sudah paham? Insya Allah paham ya dari ketiga soal yang sudah dijelaskan. Nah, insya Allah paham. Jika kamu belum paham, boleh kamu ulang sedikit kembali ke belakang videonya. Kamu dengarkan kembali Miss Eka menjelaskan materi yang
sebelumnya. Nah, perhatikan di sini ada 3 soal latihan. Silahkan kamu ambil buku tematik atau buku matematika kamu. Nah, 3 soal ini kamu kerjakan menggunakan garis bilangan. Nah, ingat kalau matematika itu terdapat jalan atau proses pengerjaannya. Jadi tidak bisa misalnya 3 ditambah negatif 4, misalnya langsung kamu jawab 10 gitu. Nah, misalnya kamu tidak tahu gimana kamu cara mengerjakannya. Silahkan kamu ambil buku latihan kamu. Di sini ada 3 soal. Yang pertama yaitu 3 ditambah negatif 4. Yang kedua, negatif 3 ditambah 4. Nah, yang ketiga, negatif 3 ditambah negatif 4. Nah, 3 soal ini insya Allah Miss Eka yakin kalau kamu dari tadi mendengarkan dengan fokus dan kamu pahami, insya Allah memudahkan kamu dalam mengerjakan latihan tersebut. Nah, silakan kamu kerjakan latihan tersebut dengan sebaik mungkin di buku latihan kamu. Ingat ya abang kakak mengerjakan menggunakan garis bilangan. Nah, abang kakak, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Nah, seru ya mempelajari mengenai operasi hitung bilangan bulat. Nah, hari ini kita mempelajari mengenai salah satu operasi hitung yaitu penjumlahan. Insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya kita mempelajari di materi-materi yang baru. Nah, abang kakak, jadi kesimpulan untuk hari ini adalah pembelajaran matematika itu sebenarnya tidak sulit. Ketika kamu menanamkan di dalam pikiran kita bahwa insya Allah belajar matematika itu mudah, maka Allah akan memudahkannya. Jadi tidak boleh mengatakan matematika itu sulit, itu namanya pesimis. Nah, abang kakak, itulah materi yang bisa Miss Eka berikan hari ini. Miss Eka mengingatkan, silahkan kerjakan latihan kamu dengan sebaik mungkin di buku latihan kamu. Nah, fokus, teliti. Nah, Miss Eka tetap menunggu hasil latihan yang kamu kerjakan untuk dikirimkan melalui WA Miss Eka. Jangan lupa kamu dokumentasikan melalui foto dan kamu kirimkan kepada Miss Eka. Nah, abang kakak, Miss Eka mengucapkan terima kasih atas perhatian kamu hari ini dan luangan waktu kamu untuk mendengarkan Miss Eka memberikan materi pembelajaran. Abang kakak, Miss Eka yakin kamu pasti masih semangat dan harus semangat. Miss Eka insya Allah juga selalu semangat memberikan materi dan kamu juga harus selalu semangat untuk belajar dan mendengarkan materi yang Miss Eka berikan. Abang kakak, belajar jarak jauh itu tidak menghalangi kita untuk malas atau mengurangi semangat belajar kita. Justru kita harus semakin berpacu, walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tapi insya Allah Allah masih memberikan kita waktu untuk belajar secara online. Nah, abang kakak, jadi keterbatasan kita tidak bertemu di sekolah itu tidak menghalangi kita untuk terus belajar dan terus menambah ilmu. Nah, Miss Eka juga mengingatkan untuk ibadah harian kamu jangan sampai lupa, di mana sholat 5 waktu, kemudian murojaah hafalan kamu, kemudian untuk membaca Al-Quran dan tilawatinya. Miss Eka juga mengingatkan untuk sholat sunnah yaitu seperti sholat duha. Nah, sampai bertemu di materi pembelajaran kita selanjutnya. Kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan, diridhoi oleh Allah dan ilmunya bermanfaat untuk kamu. Abang kakak, sampai bertemu di materi pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.